sama sekali. Kita bisa perhatikan di banyak sekali video-video dia tidak menampilkan data seperti kita yang selalu open cam, buka data, bahkan kalau Bang Zuma tuh hafal itu. Tapi kalau Agatha cuman bilang ada di hadis, ada di surah, tapi nggak tahu tuh surahnya apa, hadisnya apa. Lalu disampaikan sesuatu yang tidak ada di hadis itu. Ini dia kesalahan terbesar, itu masuk delik itu. Delik menyampaikan yang bukan ajarannya tapi tidak basic by data, tidak kutip tuh. Oh, kalau kita bilang Yesus itu Tuhan terkutuk, itu datanya jelas, eksplisit dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Bahkan saya masih ingat tuh bahwa Yesus dijadikan kutuk. Dan bahkan ada tertulis di kitab Taurat, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Tergantung mati di tiang salib. Jadi kalau kita katakan apakah Yesus adalah Tuhan terkutuk, tanya aja sama Oten. Emang ada yang bilang enggak? Makanya dalam narasi hadis itu dikatakan bahwa Robmu tidaklah buta mata sebelahnya. Kenapa? Karena kami tidak mungkin menuhankan, jangankan Tuhan yang, mohon maaf, makhluk. Lah, saya sebagai seorang yang ditawarkan Tuhan seperti itu, saya jawab, maaf, saya tidak mungkin menuhankan Tuhan yang tangannya bolong. Bagi saya kalau ada Tuhan yang tangannya bolong, ya Tuhan cacat artinya. Loh, kok saya dikatakan penista? Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa Kristen adalah agama penjajah, kok dikatakan penista? Toh yang menjajah negara ini rata-rata agamanya Kristen kok. Dan bahkan ada misi Zending, mengkristenkan orang di Nusantara. Kenapa kebenaran itu dikatakan penistaan ini? Kalian jangan balik ke zaman kegelapan lah. Yang kami sampaikan itu memang menyakitkan bagi pemeluk agama Kristen. Wajar kalian marah. Saya enggak katakan kalau itu tak mungkin kalian marah. Tapi coba kalian renungkan. Kalian bisa membantah nggak? Tapi kalau kalian katakan Nabi kami itu bangkai. Definisi bangkai itu apa sih? Apa definisi bangkai? Nah, bisa nggak kalian katakan bahwa Nabi kami itu bangkai? Masuk nggak secara definisi? Atau kalian katakan Allah kami batu? Masuk nggak secara kaidah ilmiah? Ya bisa. Jadi kami umat Islam ini diajarkan dalam Al-Quran, afala yataqilun, afala yatadabbaru. Bahkan kami diperintahkan untuk barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar. Nggak boleh kami, jangankan kitab kalian, kitab kami aja kami nggak boleh tafsir bebas. Tapi mohon maaf nih, kalau seandainya pun kami menafsir nih ya, saya menafsir kitab kalian, itu masih dibenarkan loh. Karena kalian sola scriptura, hanya dengan bekal mengaku punya Roh Kudus, kalian bebas menafsir kitab kalian. Loh, kalau saya juga ngaku Roh Kudus, kenapa nggak boleh menafsir kitab kalian? Ini dalam, kalaupun seandainya iya loh ya, saya tafsir nih kitab kalian nih. Makna yang saya tangkap dari Galatia pasal 3 ayat 13 adalah Yesus itu adalah Tuhan yang terkutuk. Misalkan itu berupa tafsiran tuh. Mohon maaf, saya tidak berhadapan dengan orang Katolik. Orang Katolik punya magisterium dan tradisi suci. Saya berhadapan dengan rata-rata anak buah Martin Luther. Yang metode tafsirnya sola scriptura tuh. Mengaku punya Roh Kudus, lalu tafsir sebebas. Jadi, kalaupun saya terbukti, kalian akan berhadapan di hadapan saya nanti. Itu semua Martin Luther, anak buah Martin Luther masuk penjara itu. Ya, kembali ke topik. Uni, akan mau tanya Uni. Gitu. Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalkan Uni nanti masuk ke ranah di pengadilan, apa yang Uni lakukan di pengadilan? Itu strategi, nggak usah dibahas di sini. Oh iya. Ini Siap. jangan. Cukup tadi kita membahas tentang itu, biar segala sesuatu pengetahuan kita yang kita miliki untuk kita jadikan sebagai sanggahan, bla 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 seterusnya, itu kita simpan sebagai bekal kita. Karena kalau kita uraikan di sini, mereka mendengarkan, mereka akan mencari kemudian senjata baru. Jadi hal yang kita ketahui, kita simpan rapi-rapi untuk kita jadikan sebagai bahan di depan gitu. Soalnya cerdik seperti ular ya Bang. Jadi kalau kita sudah sampaikan bahwa kita begini, mereka akan, ini ada kayak gini. Dia akan tetap mencari celah. Karena seperti mereka ini, sepertinya mereka ini memang sedang mencari-cari Uniripa di mana live dia, Dinda Nora di mana, kemudian Bang Suma di mana. Mereka itu orang-orang hukumnya sudah siap pulpen dengan ini. Jadi
kita berhati-hati aja. Jangan sampai semuanya itu disampaikan di publik. Pengetahuan kita siapkan, kemudian saatnya kalau misalnya diperlukan materi-materi ini harus disampaikan kepada kuasa hukum yang kita persiapkan. Ini materi saya bang, kalau misalnya diserang dari sini, ini senjata saya. Supaya ada pengetahuan kuasa hukum kita tentang materi-materi tersebut. Karena kuasa hukum kita ini kan taunya hanya pasal. Dia tidak ngerti tentang materi apologet. Jadi yang kita butuhkan adalah siapa yang kita tunjuk sebagai kuasa hukum, itu yang kita ajarin sekarang tentang data-data yang kita pahami. Bukan kita sampaikan semuanya di depan umum untuk menjadi konsumsi publik. Cuman kalau ingin mengajak saudara-saudara kita muslim memperhatikan kemudian agamanya yang sedang dinista, nah itu boleh. Tapi kalau strategi jangan dijelaskan di sini. Saya juga siapkan banyak strategi, ada beberapa pisang yang sudah matang, 5 truk untuk saya siapkan, saya kirim nanti ke tempat teman-teman. Kayak gitu. Ya, adindaku ya, adinda yang semakin hari semakin sehat kulihat, semakin semangat, juangnya luar biasa, Dinda Nora, dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi kita diskusi lintas agama saja. Kalau ada teman-teman yang ini, kita layani mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Silakan. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, api itu tetap dibawa kendali atau tetap dalam koridor hukum. Apapun gorengan-gorengan, pancingan-pancingan kalian itu, kami tidak akan terbawa arus itu. Karena kami ini ada divisi hukum. Ya, ada divisi hukum, tiap malam kami diberi edukasi hukum. Jadi apapun gorengan Anda, apapun keran yang Anda buka, kita nggak masuk di area di luar jalur hukum. Itu komitmen dari Apologet Islam Indonesia. Apalagi kami ini adalah umat Islam, paham sekali tentang norma-norma, toleransi, dan seterusnya. Berbeda dengan kalian. Ya. Jadi jangan disamakan. Sekali lagi kami divisi hukum API terus mengedukasi siapapun agar mengerti hukum. Untuk itu saya sebelum lanjut diskusi lintas agama, apa sih sebenarnya pemicu dari ini semua? Pemicunya adalah Anda yang memulai. Ya kami hanya meluruskan, tapi Anda yang meneruskan dengan berbagai manuver-manuver ya pelanggaran hukum. Apa itu biang kerok, biang pemicunya? Yaitu ya satu lembaga yang mencaplok nama Al-Quran menjadi nama Lembaga Alkitab Indonesia. Padahal yang dibawa oleh Belanda itu adalah ya lembaga Bible Biblos Belanda gitu kan yang dibawa. Kenapa mesti dirubah? Kemudian mulai dari sampul isi-isinya dirubah semua, cenderung ke Islam-Islaman, mempergunakan istilah Islam. Ya inilah yang dipakai. Bermanuver mereka, berakrobat mereka, baik secara terang-terangan, baik secara akrobatik, melanggar hukum maupun secara sembunyi-sembunyi. Kita luruskan baik-baik, mereka melawan dengan berbagai cara, dengan hujatan-hujatan. Contoh kemarin si Udin minta menghapus beberapa ayat suci Al-Quran. Padahal sendiri dia pakai itu di Bible-nya dalam terjemahan. Bayangkan itu. Bayangkan orang-orang yang kayak beginian. Ini yang kita luruskan. Nah, yang paling kerja ekstra sekarang adalah para advokat yang melindungi siapapun harus mempelajari Bible. Terutama terjemahan itu. Agar ada nanti bahan untuk membela klien masing-masing. Karena di situ pemicunya sebenarnya. Karena ini sudah membahas materi di dalam Bible itu sendiri. Kalau Al-Quran insya Allah para lawyer-lawyer Islam itu ya paham. Tapi yang ini yang perlu dipelajari. Agar tidak ada lagi informasi-informasi liar. Jadi jangan lagi berbicara kalau tidak ngerti apa-apa. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Lanjut kembali. Ya. Ini untuk para pembenci dan penghujat Islam di bawah ya. Kalau misalnya mau fitnah API, jangan tanggung, langsung ke kantor polisi lapor gitu. API misalnya radikal, lapor, kan gitu bisa. Atau API korupsi, lapor, kan kayak gitu bisa.
Ya nggak? Kalau misalnya ada masalah yang lu rasakan dalam batin lu, menurut roh-roh di dalam jiwa lu lapor ke polisi. Ada penegak hukum lo di Indonesia ini, kan gitu. Nah, nanti kita sambut gitu loh. Iya Pak, ini tuduhan yang mereka bilang gitu. Ini data-datanya, silakan Bapak cek. Tuduhannya sesuai nggak dengan data-data hasil audit yayasan kami gitu. Terbukti kami adalah polos dan suci, tidak ada salah pidana, siap-siap loh. Nah, malu gua kami lapor balik. Kan gitu. Masa nggak berani kayak gitu sih? Hujat-hujat di medsos memang fungsinya apa? Apa lu akan terkenal seperti Afrida Magdalena Lumbang Gaul yang sampai ke Kompas News, Detik.com, Lambe Turah, iZone, iNews, Kumparan.com? Apa bakal terkenal seperti itu, bre? Kan nggak akan, ya nggak? Gitu loh. Bacot-bacot di medsos berharap kami bubar. Ya elah, ngemodal dong kawan-kawanku yang benci Islam. Ngemodal. Gitu loh. Sama Afrida Magdalena, selamat terkenal ya. Gitu. Mungkin Afrida Magdalena alias siapa dong? Oh, Afrida Magdalena alias akun TikTok Agatha of Palermo, selamat terkenal. Wah, lu keren banget lu. Nah gitu dong. Gurunda aja belum pernah masuk ke kompasnews.com, lu masuk sendiri weh. Jalur hujat anjir. Hebat. Tetap ini ya, jangan langsung lembek kayak bekicot ya, Afrida. Lu harus tetap kenceng menghujatnya di medsos gitu. Jangan tiba-tiba mengerenyut gitu kan. Lu kan ada roh-roh yang menuntun lidah lu menghujat tuh. Jangan sampai ketika lu terkenal gitu, roh-roh yang di mulut lu itu kabur mereka dan tidak bisa menuntun lu lagi untuk berani ya. Tetap lu melakukan seperti yang biasa lu lakukan. Siapa tahu dengan begitu kan, menurut iman lu, Tuhan lu seneng jadinya kan gitu. Siapa tahu bre, siapa tahu gitu. Nah terus kayak Bang Kores nih, keren, mantap. X. Nah terus berikutnya yang menghujat yang lain masih pada di Indonesia kan ya? Masih pada di Indonesia ya? Jangan kemana-mana bre, jangan kemana-mana. Habis Agatha ulang tahun, lu semua yang gua ulang tahunin. Lu semua yang umat Islam ulang tahunin. Lu semua yang api akan ulang tahunin. Stay tune aja bre. Suruh siapa mulai ya, suruh siapa mulai. Dosma, thank you momentumnya. Api bilang juga momentum yang lu berikan gak akan kami buang sia-sia. Ini kesempatan kita olah sebaik mungkin supaya Indonesia tahu apa yang kalian lakukan terhadap iman kami di media sosial. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ya silakan Kang Gia Santang dilanjut. Gas terus. Ini ada tamu di ini dulu. Ya. Selamat sore untuk Sore. semuanya. Iya, malam. sekaliannya. Ya, jadi begini, ada sebuah pertanyaan. Tunggu. Sebelumnya yuk ke gereja atau ke masjid? Oh, saya Islam, saya Muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah salam. Ya, lanjut. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan di kepala atau otak saya Deketin dikit yang suaranya bang, kecil, agak deketin dikit. ya, ini sudah Ya, ya, jadi begini. Ada sebuah pertanyaan yang ada di kepala dan otak saya perihal mungkin siapa begitu? Siapa yang membawa Al-Quran itu dan diturunkannya itu di mana begitu? Oke, sebelum kita jawab, Muhammad Lutfi ini Muslim. Benar Muslim ini.
Bukan, dia kejawen. Dia orang bingung dia, Sasuke. Orang bingung dia. Topiknya apa? Ngomong pewahyuan Al-Quran. Apa coba kamu? Kalau kamu kupingnya belum lurus, ya saya persilakan ke sawah, masukin lumpur, terus masukin pacul. Nah, biar longgar. Kau topik apa, bahasa apa? Itu. Ya, yang tadi naik itu ke sawah, nanti dapat lumpur, masukin baru diserap gitu loh. Nah, supaya normal kupingmu. Orang topik apa, ngomong apa. Lanjut. Selamat sore. Jangan kepas, bosen gua. Dev Elion, selamat sore. Ya, ini ada user juga, user Muslim Kristen user. Moderator, tolong dong diatur ya, moderator. Wabarakatuh abangku. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Dev Elion, mau ngomong apa? Ya dikit aja sih sebelum saya turun. Jadi gini, mungkin kita nggak tahu bahwa delik penistaan agama itu salah satunya yaitu menafsir kitab orang secara ngawur atau tidak sesuai dengannya diimani agama tersebut. Itu salah satu ya. Berapa itu, Nah, Pak? siapapun yang Di pasal melakukan berapa itu, Pak? sebentar. Nah, saya tanya dulu pasalnya. Siapapun yang melakukan itu, Saya tanya dulu saya kira pasalnya. kan ada di dalam Di pasal berapa? Dilarang menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Pasal berapa itu, Pak? Hah? Pasal berapa, weh? Sebentar. Tadi Pak Handi mengatakan bahwa awal mula penistaan itu perdebatan karena adanya istilah Islam di dalam Alkitab, kan gitu. Dia mengatakan tadi yaitu salah satunya istilah Alkitab. Nah, Anda mungkin lupa Handi bahwa istilah Alkitab itu sudah masuk di dalam KBBI sebagai bahasa resmi bahasa Indonesia. Yuk. Dan dikatakan di situ. Tunggu. Ya, biarin. Nanti Bang Juma yang luruskan. Iya. Yuk tanggung jawab itu di pasal berapa tuh. Jangan asal-asal lah. Nggak apa-apa, biarin nanti sekalian diluruskan. Lanjut. Kitab di dalam bahasa Indonesia atau KBBI dikatakan di situ satu kitab suci agama Kristen, ya. Kemudian yang kedua artinya adalah isi Al-Quran. Jadi kalian tidak punya hak untuk melarang kami menggunakan bahasa Indonesia. Ya sudah diakui oleh negara gitu loh. Nah terus gimana tanggapan Anda itu Handi masalah itu? Oke, saya jawab. Silakan. Saya jawab. Bible dibawa oleh Belanda. Dengerin nih, pasang kupingmu nih. Bible yang dibawa oleh Belanda itu mulai dari Portugis, Inggris, Belanda masuk ke Nusantara, belum Alkitab. Termasuk yang dipegang seluruh Kristen di kawasan Eropa atau dari kantor pusat itu Biblos atau Bible. Arti Biblos, Bible kumpulan buku-buku. Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebuah buku. Jadi kalau Anda mau merubah Biblos menjadi Alkitab, itu Anda salah alamat. Saya tidak menyalahkan Anda, tidak melarang berbahasa Indonesia, tapi jangan memperkaos bahasa Indonesia demi kepentingan kebotolan berjamaah. Sekarang saya mau nanya kepada Anda. Saya udah jawab, apakah arti Biblos dan apa arti Alkitab? Silakan. Oke, baik. Saya sudah katakan tadi bahwa silakan Handi itu memperluas wawasannya gitu loh. Saya bertanya, langsung jawab. Apa arti Biblos? Jangan apa arti biasakan Alkitab? diskusi seperti itu Handi. Sebentar, kalau orang buat narasi jangan dipotong ya. Saya bertanya, Anda bertanya, saya jawab. Giliran saya tanya balik, kalau nggak jawab. Iya, saya jelaskan ini Ya, sebentar. apa Kata langsung apa Alkitab, arti Biblos? Apa arti Alkitab? Jawab. Biblos itu artinya buku. Ya. Mana dalilnya? Kemudian Mana dalilnya? Biblos Alkitab. artinya buku. Sebentar dulu, jangan dipotong. Ini kebiasaan kamu sih. Ya mana dalilnya? Biblos Ya, adalah ya. buku. Alkitab itu memang serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ya. Itu sudah resmi menjadi bahasa Indonesia. Makanya kitab suci orang Kristen di negara Arab disebut Alkitabul Muqaddas atau kitab yang suci.
Oke ya. Apakah orang Arab itu protes? Kan tidak. Nah demikian juga masuk di dalam kaidah bahasa Indonesia, diserap dalam bahasa Indonesia dan diakui dalam KBBI sebagai kitab suci agama Kristen. Lalu kenapa Anda protes kalau orang Kristen menggunakan itu? Kalau sudah ada dalam bahasa Indonesia. Ingat Sumpah Pemuda, berbahasa menggunakan Ini kok bahasa kemana-mana Indonesia. sih? Ini kok Oke. begini banget sih diskusinya? Nah kemudian kalau Anda Ditanya menanyakan, apa, jawab apa gitu loh. kau diam dulu Handi. Kamu mau menjawab atau tidak? Ini teman-teman sebentar dulu. Jelaskan, Ini supaya- dibiarkan ngomong supaya kayak yang gini lain bagaimana? teredukasi. Sebentar. Ntar dulu. Saya minta dulu pendapat kepada guru-guru saya di sini. Ini dibiarkan bicara atau diturunkan? Gimana? Monolog, dia tuh ada data tapi tidak bisa pertanggungjawabkan, itu bahaya. Loh, Tampilin dong kalau biblos itu artinya buku. Pakai data dong. Res bisa bantu Res. Apa arti biblos Res? Bisa ditampilkan. Yang ini orang inilah pembohong besar kalian nih. yang apa ya? Saya bingung dengan kalian ini karena suka menghalangi orang bernarasi gitu loh. Bukan bernarasi, kau ditanya apa kau jawab apa kau celup. Di mana kau dapat? Di mana kau dapat biblos artinya buku? Di mana itu? Itu dulu. Bawa Sumpah Pemuda lagi. Ayo, pakai data dulu. Di mana kau dapat biblos artinya sebuah buku? Itu dulu. Makanya saya jelaskan dulu. Jangan dijelaskan datanya di mana kau dapat. Lagi mana sih kamu ini? Besarkan saya kalau gitu. Besarkan dulu. Ya, saya besarkan ya. Pakai data ya. Kamu ini kok Ya, buka datanya. Di mana itu biblos? Artinya buku. Diskusimu itu hanya seperti itu Handi. Ya, buka data. Bentar, saya tunjukkan data. Ya, silakan. Biblos ya. Ini kata biblos loh. Sebuah buku. Coba kamu lihat. Tuh. Kata biblos dalam bahasa Yunani berarti buku. Baca terus sampai ke bawah. Yang kedua, saya tunjukkan kepada halayak ramai. Hei, dibaca Alkitab. semua itu, balikin dulu. Kau nggak baca semua itu. Udah mulai panik ini anak ini. Nggak baca semua. Nih, baca semua dong. Baca semua. Ya bacalah, itu kan sudah terpampang itu. Kata biblos dalam bahasa Yunani berarti buku, atau lebih tepatnya bagian dalam papirus tempat buku ditulis. Bentuk jamaknya adalah biblia yang berarti banyak buku, artinya kumpulan buku-buku. Kucluk. Terus Kemakan data yang dia Tanggapan pakai. Data Tanggapan sendiri. apa tentang itu? Bawa data kemakan. Berarti Nah, ini apa sudah yang terakhir? dijadikan buku, kan? Berarti apa yang terakhir? Banyak buku apa sedikit buku? Oke, nanti saya jelaskan. Bentar. Udah cukup. Bentar ya. Kasihan dia Saya lu. lanjut ya. Udah nggak bisa, udah lanjut. pembohong lu. Nggak bisa, pembohong. Lu Pembohong. belum apa-apa. Itu pembohong itu udah Bentar. banyak buku. Kemudian gini, Udah turun. kenapa Alkitab? Turun. Saya yang berkuasa sejenak topik ini. Kau berbohong. Pembohong kau. Kakandaku, tadi saya mau masuk, tapi Kakanda masih dengan dia. Saya mau dia di silakan, atas. Bang. Biar saya kupas dia tadi, Bang. Saya mau kupas kebohongan yang ada pada Karesteng. Biarkan dia di atas tadi. Saya mau masuk, tapi abang host masih dengan dia tadi. Biar dia cuap-cuap di sini. Nanti saya bongkar kebohongan mereka. Bagusnya itu. Enggak, itu tadi bohongnya biblos. Katanya sebuah buku. Dia ambil data. Dia cuma baca kata biblos dari bahasa Yunani berarti buku. Itu doang. Padahal itu cuma pengantar. Di bawah bentuk jamaknya adalah biblia yang berarti banyak buku. Nah, ini pembohong ini loh. Udah data di depan matanya, dipotong sedikit, dijadiin arti. Tadi itu banyak buku. Dasar pembohong. Iya, Aduh, memang kalau nggak dasar bohong nggak ibadah begini ya, kau. Bang. Oke, yang mengkuliti saya yang mana? Silakan. Bang Den, mau saya ulas kebohongan yang ada pada Karesteng.
Enggak, Dengar itu baik-baik saja dan nyimak topik baik-baik, tadi Bang. tentang kata Alkitab Iya. itu dulu. Jangan. Di Maksudnya, sini kalau saya tidak kalau tidak ada membahas tema jangan soal dibahas, kata ini. saudara. Ya, ya. Jadi pertama, Bahas kalau istilah Anda sekarang, bukan isinya, ya. bermulanya dari doktrin Tritunggal, Abang. Dasar keimanan Kristen itu adalah Tritunggal. Dasar pertama dulu kita bicara. Yuser, Itu dengar jujur, Anda Sebentar, langsung sebentar. potong. Jujur atau Yang tidak? dibahas ini Hah? istilah Alkitab itu loh. Kamu tanggapi dulu. Ya, oke. Istilah Alkitab pun Anda berbohong, Kristen. Silakan. Saya tarik Silakan. ke asal muasal sumber dulu, dasarnya dulu, pondasi dasarnya dulu. Dari pondasi dasar aja, letak pondasi dasar keimanan Kristen saja kita sudah ditipu. Pakai akal sehat, Bang. Pakai akal sehat. Ya, pakai akal sehat. Anda ketik Google atau apa itu? Mau cari asal sumber dari Tritunggal ya? Tidak mau membahas tentang keimanan kami, tetapi istilah umum misalnya Alkitab yang katanya tidak Oke. boleh dipakai Kristen, itu loh. Dasarnya Silakan. aja, dasarnya aja, fondasi dasarnya aja sudah menipu, apalagi kata ataupun kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat kitab sucimu itu, Bang. Itu bisa Bahas ayat. beratus kali Ini diubah tentang- itu, Abang. Bang Yuser, mungkin sama Gurunda, Bang Zuma monitor. Atau Pak Desugi nih yang menjelaskan itu secara keilmuan. Silakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya nggak bisa ngebayangin ini kalau Alkitab dibawa ke Roma, dibawa ke Vatikan. Apa dikenal? Iya, Abang. Silakan, Dasarnya Yuser. aja. Kenapa kami Kristen tidak boleh menggunakan istilah Alkitab itu dulu? Silakan. Ya, karena itu nama lain daripada Al-Quran. Kau pembohong. Itu kan. Loh, Udah dijawab. saya sudah menunjukkan di dalam KBBI tadi. bahwa KBBI itu Alkitab kan banyak buku. artinya, Banyak buku. kenapa? Banyak buku. Kenapa? Banyak buku artinya. Loh, berarti kamu nggak ngerti? Ya, istilah nggak ngerti Alkitab orang itu data dari sendiri mana? tertulis gimana sih pembohong laknatullah ini satu nih. Saya cari kalian ya. Kata Udah kau Alkitab bawa data itu, sendiri baru sebentar kau. dulu, Waduh biar yang kau dibawa, ini benar-benar ada pembohong 2000 kelas kakap. orang teredukasi. Sebentar Nggak ya. ada edukasi yang kita dapat kau. Sebentar. Abang. Sebentar. Sejarah. Nggak ada, kau Oke, nggak kasih. kita berbicara Jangan dia- soal Gua nggak kasih Alkitab ngomong. itu sejarah. Abang, sekarang dari sejarah, Abang buka sejarah yang mengatakan itu adalah Alkitab. Seperti yang Abang tanya ke saya tadi, saya bisa ulas tentang sejarah Perjanjian Lama dan sejarah Perjanjian Baru. Tidak ada tulisan Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pak Yuser, Ya, kita saya siap bahas tampilkan data. tentang istilah Alkitab. Kemana-mana istilah Alkitab. Ya namanya istilah, pasti histori sejarah kata itu juga perlu dibahas lah. Asal muasalnya dari mana? Jangan dipotong di tengah jalan, Bang. Jangan potong di tengah jalan, Bang. Istilah kata Alkitab tadi kita merujuknya ke sejarah perjalanan itu, kata Alkitab itu bersumbernya dari mana, Bang? Yang saya tahu itu kitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Septuaginta atau dan sebagainya. Kalau diizinkan untuk saya bicara di sini panjang lebar, itu sejarah yang kitab Alkitab yang kalian pakai sekarang itu tuh sumbernya dari mana? Baru kau klaim bahwa Alkitab itu milik kalian. Itu aja hal yang sederhana, logika. Saya lanjut ya. Boleh. Kok di terus ini kenapa? Kalian tuh takut sama data sebenarnya.
Buka aja, buka mute-nya aja. Gini. The Ark of the Covenant, Hebrae, Septuaginta, tidak ada dalam itu kitab itu yang mengatakan Alkitab. Tidak ada, Bang. Jangan terpengaruh dengan gaya diskusi debatnya mereka, Bang. Kita harus konsisten. Mereka hanya menggiring opini. Ayat-ayat di dalam kitab suci Alkitabnya mereka aja nanti mereka giring, Bang. Kita jangan terjebak. Benar. Iya. Ingat Oke. baik-baik. Ini Tanyakan ada aja sejarahnya gitu. Iya. Ini ada Gumasa. Gumasa ini juga Kristen. Biar Gumasa aja tuh yang diskusi sama Dev itu. Karena Gumasa ini lebih logika dia tuh. Silakan Gumasa. Kasih tahu Saya dong. mulai dulu ya tentang istilah. Masalah apa nih? Andi? Aduh. Oh iya, ada Gurunda udah balik guys. Gurunda. Ya. Cuma lanjut dulu, luruskan dulu. Katanya arti Bible itu adalah sebuah buku. Itu dulu, lanjut. Iya. Kalau Bible artinya sebuah buku, berarti cuma satu buku. Sedangkan kitabnya orang Kristen bukan satu buku, banyak buku. Itu banyak buku, Bible itu banyak buku. Ya, jadi keliru kemudian kalau dikatakan Alkitab itu keliru. Kalau Alkitab itu hanya satu buku seperti yang diberikan kepada Nabi Musa, satu kitab. Kemudian diberikan kepada Nabi Daud, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu disebut Alkitab. Lah kalau kitab saudara, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Lukas, surah Paulus, Petrus, Yakobus, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, dan seterusnya, itu bukan satu buku itu. Itu satu Bang Hos, karung. aplaus dong. Aplaus. Saya sebagai mantan orang Kristen. Dulu, Bang. Nah, gitulah. Nah, sedangkan kalau kita merujuk kepada original teks penamaan daripada kitab saudara, itu kan artinya gulungan atau kertas, atau dalam bahasa Latinnya Biblia, artinya buku kecil. Lagi-lagi entah kemana arahnya nanti. Kalau Biblia aja tidak sesuai disebabkan karena Bible itu bukan buku kecil tapi buku besar, apalagi Al-Quran, apalagi Alkitab, maksud saya gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan masalah penamaan Alkitab, Bible atau Biblika atau Tabiblia dan seterusnya, bukan. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, Bung. Dan yang mesti kita ketahui di sini adalah pekerjaan orang benar adalah selalu menampakkan kebenaran. Pekerjaan orang salah selalu memperlihatkan kepalsuan. Itu dulu yang harus ditahu. Selalu memperlihatkan kepalsuan. Nah, di mana di antara kedua sisi ini pasti berbeda, pasti berlawanan. Al-Quran senantiasa memperlihatkan aspek yang hak, yang benar. Sedangkan kitab saudara selalu aja batil. Kenapa bisa demikian? Ini pertanyaan. Sesuatu yang benar pasti cakupan auranya pun pasti benar. Sedangkan sesuatu yang salah senantiasa mengiringi dirinya dengan sesuatu yang sifatnya kamuflase. Coba Anda renungkan itu. Al-Quran sampai hari ini masih tetap Al-Quran. Sedangkan kitab saudara kemana-mana sesuai dengan arah angin bertiup ke sana lah kemudian warnanya ada. Ini pekerjaan apa ini yang kayak begini? Jadi problematikanya itu muncul bukan karena hanya sebatas penamaan. Kitab Kristen asli bukan itu, kawanku. Nah, kitab aslinya Kristen ini apa, Bang? Apa nama kitab aslinya? Kami rindu ingin mendengarkan. Coba. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Saya tanggapi ya. Silakan. Kasih waktu lah. Ya, saya jawab 2-3 juga, menit kawan. lah. Saya jawab dulu cuma ini ya. Yesus Kristuslah kitab dalam wujud manusia turun langsung dari surga. Bagus. Jadi Bagus. apa pertanyaannya apa? Nah, berarti bukan tulisan-tulisan orang barat yang datang diterjemahkan itulah yang disebut Alkitab, betul Semua nggak? kertas-kertas itu hanya ikon, Oke. ikon kepada Bagus. Yesus Kristus. Hanya Saya ikon, tambahkan kata kunci. ikon kepada
Semua Bible itu, mau tulisan apapun itu hanya ikon merujuk kepada, menuntun kepada kitab yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Berarti tidak cocok dong ya? Apa yang nggak cocok? Ketika kemudian buku-buku yang datang dari Barat itu disebut dengan sebutan Alkitab, karena mereka itu Nggak cocok pun sama aku, sama kami kan cocok. Kan bukan otakmu sekarang yang harus kami pakai, otak kami yang harus kami pakai. bukan begitu masalahnya, Bung. Ini kita berbicara diskusi ilmiah kan? Bukan Iya, mau perang logika, bukan mau perang fisik kan? Artinya gini, sekarang gini loh, kenapa? Nah, Saya tanggapi dulu ya, boleh nggak? iya silakan. Karena Pak Gumaska tadi kurang menggigit argumennya gitu loh. Jadi gini, kata Biblos dalam bahasa Yunani itu artinya buku gitu loh. Nah kalau bentuk jamaknya itu disebut Biblia, itu jamaknya. Nah demikian juga di dalam bahasa Arab, kitab itu artinya buku. Dan itu merupakan isim nakiro, artinya kata benda umum. Setiap yang berbentuk buku bisa disebut kitab, ya. Nah, kitab suci, ya, kitab suci yang dipahami dalam pikiran itu diberi artikel definit dalam bahasa Arab, yaitu kata al, ya, menjadilah dia Alkitab. Sehingga kata Alkitab itu adalah bentuk isim nakir, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa, Bang? Isim ma'rifat adalah mengkhususkan satu isim nakiro. Ya, isim ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat itu apa? Iya, mengkhususkan definisi satu isim ma'rifat benda. itu apa? Isim ma'rifat itu adalah kata benda khusus. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kitab itu adalah kata benda umum, masih umum. Apapun yang berbentuk itu disebut kitab. Nah, untuk mengkhususkan satu kitab yang kita pahami, misalnya kitab suci Al-Quran, kitab suci Alkitab misalnya, diberi artikel definit alif lam atau al. Oke, baik. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu, yang mana kemudian menyebabkan kondisi atau benda tertentu itu jelas ditujukan kepada siapa, artinya tidak layak buku Anda itu disebut Alkitab. Karena yang dimaksud Alkitab ini secara isim ma'rifat itu merujuk kepada esensi yang ditunjuk. Apa yang ditunjuk oleh kata Alkitab? Bukan buku sembarangan. Hanya merujuk kepada 4 kitab itu. Anda tahu. Ternyata Anda sampai ilmunya ke situ. Nah, ketika orang berbicara mengenai suma, maka suma itu bukan yang lain, suma itu yang ini, yang aku. Jangan kau tunjukkan suma itu kepada oknum lain, pribadi yang lain. Jangan menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditunjukkan. Karena Anda paham isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dan dapat langsung diketahui objeknya. Jadi ketika berbicara Alkitab berarti objeknya apa? Taurat. Apalagi masuk Zabur, apalagi Injil, apalagi Al-Quran. Tidak ada lagi Lukas, Markus, Matius, Roma, nggak ada. Karena Alkitab itu merujuk kepada hal yang ditunjuk, di mana sesuatu itu adalah sudah pasti, sudah ditentukan dan tidak bisa berubah kepada objek yang lain. Itu loh. Anda tahu kan yang disebut ma'rifat itu mengetahui sampai ke akar-akarnya. Ditahu, ini loh yang dimaksud Alkitab. Ada objek yang memang cakupannya, sampulnya dan seterusnya, itu cakupannya adalah firman Allah. Allah yang mana? Kalau di Kristen bertanya Allah yang mana? Allah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kitab yang datang kepadanya? Al-Quran. Allah yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa nama kitabnya? Torah. Yang kepada Nabi Daud, apa nama kitabnya? Zabur. Kepada Nabi Isa, Injil. Bukan yang ke Lukas, bukan yang ke Markus, bukan yang ke Paulus, bukan yang ke Yakobus, bukan yang ke Petrus. Pahamnya saudara rupanya. Berarti tidak layak kitabnya orang Kristen ini menyandang kata Alkitab. Karena Anda sudah sampai kepada level pemahaman isim ma'rifat. Sampai kepada hakikat, kebenaran hakiki terhadap penamaan itu. Yang dituju di situ kitabnya Nabi kami.
Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa Bibel bukan Musa Quran, kawan. Terserah ente, terserah Jangan dulu, ente. Pak. Biarkan Silakan aja. Terserah ente. Mau Anda Musa di mana? Musa juga tidak mengenal agama Kristen. Ya. Jadi itu yang Anda harus pahami. Jadi nggak usah bikin pembelaan kitab Yahweh kami bukan Allah namanya kita. SWT. Siapa yang ngaku Yahweh itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ngaku? Kalau nggak ada ilmu jangan diskusi agama. Mending Anda cari lahan, tanam jagung. Ya. Itu loh. Saya berterima kasih kalau Anda sudah sampai pada level isim ma'rifat tentang penamaan al. Berarti kaitannya dengan kitab atau kalamullah itu hanya merujuk kepada 4 kitab yang kami imani. Tak ada hubungannya dengan surat kabar yang datang dari barat. Sampai sini Anda paham? Silakan. Saya tanggapi. Mungkin bisa dibesarkan dulu. Karena saya kalau bernarasi itu pakai data. Ya, silakan. Besarkan dulu. Oke, besarkan dulu lah. Dibesarin teman-teman. Besarin lah. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kata Alkitab adalah contoh isim makrifat. Apa itu isim makrifat? Isim makrifat adalah kata yang menunjuk sesuatu yang tertentu dan dapat diketahui langsung maksudnya. Jadi kalau Suma tadi mengatakan, kalau Suma tadi mengatakan bahwa kata Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran, saya kira salah. Karena begini Suma, ya. Di sini kamu lihat banyak buku ya. Di sini ada banyak buku. Kembali kepada definisi tadi. Sebentar dulu. Kembali kepada definisi tadi yang Anda jelaskan isim makrifat, lalu tunjukkan surat Lukas. Cocok enggak? Enggak usah terlalu melebar. Diskusi langsung dimatikan gitu loh. Sebentar lah. Bukan. Begini saudara, begini. Dengarkan saya. Ketika Anda bernarasi hanya menggunakan Google untuk mematahkan argumentasi kami yang paham tentang kitab suci kami dengan nama Alkitab, tak kasih sajikan data nih kepada saudara ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fi Alkitab. Itu dalil. Isim ma'rifatnya langsung menunjuk kepada objek tertentu yang sudah ditentukan kepada siapa ucapan Alkitab itu disandingkan. Begitu cara diskusinya. Jangan Anda memperlihatkan definisi isim ma'rifat bla bla bla. Habis itu Anda cari di Google, Anda ingin menunjuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi dan seterusnya. Nggak make. Kami nggak cocok dengan konsep-konsep kayak gitu. Anda ingin berbicara mengenai kaidah bahasa, maka Anda harus menunjukkan ketika Anda mendefinisikan sendiri. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat menunjukkan pada sesuatu objek tertentu yang dapat langsung diketahui tujuannya, maksudnya apa itu kata Alkitab. Maka ketika orang menyebut kata Alkitab, dalam renungan kebenaran yang muncul 4 kitab. Bukan Lukas, Markus, surah-surah Paulus, Cak Ayu. Sampai sini paham? Belum paham juga, masih mau nunjukkan Google lagi. Bukan nggak paham. Tetapi ya sudah, silakan. Anda memotong saya kalau saya bernarasi, itu masalahnya. Masalahnya yang ingin saya hadapi ini Anda, Bung. Yang ingin saya hadapi ini Anda, bukan Google. Coba Anda baca lagi definisi makrifat. Coba Anda masuk ke makrifat lagi. Data, ya, Anda kembali ke isi makrifat dulu. Silakan, besarin teman-teman. Anda kembali ke isi makrifat. Ingat ya, di situ ada kata yang khas tertentu yang sudah diketahui maksudnya. Nah, coba Anda tunjukkan kemudian. Coba Anda tunjukkan kemudian ketika menyebut kata Alkitab pada akar bahasa ini, itu merujuk kepada kitabnya orang Kristen. Silakan. Oke, baik. Secara bahasa atau linguistik, isim ma'rifat diartikan sebagai isim yang menunjukkan individu tertentu. Ya. Sedangkan secara istilah, isim ma'rifat adalah kalimat isim selainnya yang bisa menerima alif lam
Iya. dan menyebabkan makrifat. Iya. Contohnya kitab itu isim nakiro, ketika ditambahkan alif lam menjadi isim makrifat. Karena menunjukkan kepada Objek. satu benda khusus yang kita pahami gitu loh. Ya. Nah kalau Anda mengatakan tadi bahwa kata Alkitab itu hanya cocok dipakai untuk Al-Quran, saya kira salah. Nah, sekarang tunjukkan. Ini loh, Oke, Sebentar dulu. sudah, kita udah paham. Jangan dipotong dulu. Sudah. Sekarang tunjukkan bahwa yang disebut Alkitab itu cakupannya adalah menunjuk secara ma'rifat kepada buku Markus. Itu aja dulu. Tunjukkan data. Tunjukkan. Tunjukkan langsung itu jawab. Silakan. Saya besarin. Ya, langsung menunjuk ke Markus yang mana? Kalau dikatakan buku Jangan Markus, arahkan saya dalam buku bernarasi. Lukas, maka dia akan sampai kepada isim ma'rifat, yaitu buku Lukas. Kenapa Alkitab terjun ke buku Lukas ya? Di sini ada banyak kitab, ya. Banyak kitab di sini. Kalau kita menunjuk kepada kitab yang ini, maka ini bisa disebut Alkitab. Oh, salah ente. Itu cocokologi. Itu cocokologi itu. Gimana Itu sih cocokologi. Itu cocokologi. Udah, jangan kau pakai tipu-tipu di sini. Ini bukan gereja. Ketika orang berbicara Gimana kita kata kan Alkitab, berdiskusi kok dimatikan gitu loh. diam. Anda diam. Anggap Anda tidak layak. Anda bukan orang intelektual. Anda bukan akademisi. Ya, Anda hanya manusia Google yang ingin kemudian memalingkan makna yang sesungguhnya terhadap Alkitab kepada buku-buku surat kabar dari wartawan entah dari mana yang Anda punya itu. Maaf ya, ketika Anda mencoba untuk menyentuh disiplin ilmu Islam, berbicara mengenai isim ma'rifat, kaitannya dengan kata Alkitab, mulut Anda sendiri yang mengatakan. Ketika berbicara mengenai kitab disandingkan dengan kata al, berarti merujuk kepada objek yang sudah diketahui bahwa buku inilah yang punya titel sebagai Alkitab. Itu loh. Maka saya adil dalam hal ini. Saya adil. Saya pingin buku Lukas, buku Paulus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya Anda dudukkan sebagai sebuah buku yang memang objektivitasnya adalah makrifat. Sedangkan buku Anda Roma, Galatia, Filipi, Kaliki dan seterusnya itu di Indonesia aja baru disebut Alkitab hanya untuk pakai kamuflase. Paham Anda sampai situ? Anda paham? Buku-buku Anda ini yang dikliping menjadi satu buntelan buku itu di Indonesia ini aja baru disebut Alkitab. Untuk dipakai apa? Untuk menggencarkan kristenisasi. Harusnya Anda malu ketika Anda berbicara terkait dengan kaidah isim ma'rifat. Karena tidak merujuk kepada kitab saudara. Orang-orang Kristen mengatakan Alkitab adalah kitab kami. Itu hanya pembodohan. Catat itu. Catat itu. Yang disebut isim ma'rifat adalah akar dari asalnya. Dari muasal, dari muara, dari awal. Dari sejak ada. Orang ketika berbicara mengenai Alkitab dari sejak ada kemudian berdasarkan disiplin ilmu merujuk kepada wahyu ilahi yang merujuk kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang Anda tontonkan di sini, Anda pertontonkan di sini adalah karangan yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Anda tampilkan kemudian dengan kata Alkitab. Duh. Udahlah kawan, kalau hanya bermodalkan isi ma'rifat di Google, habis itu Anda internal kalian saja, dan itu hanya ada di Indonesia sajanya. Orang Kristen di luar Indonesia tak tahu apa itu Alkitab. Jadi jangan kau pakai tipu-tipu sama kami. Kami menyuarakan kebenaran Islam, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng kami ini.
Kami belajar dan tidak mungkin seorang Islam menyuarakan di depan umum sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah. Malu ente nanti. Anda membahas-bahas isim, ma'rifat, dhamir, dan seterusnya. Udahlah teman. Akui aja, akui seperti Pak Bom mengakuinya, seperti pendeta sama Yakub Sulustio mengakuinya. Jujur ajanya, jujur bahwa memang amanat agung dipakai untuk mengkristenkan dunia dengan cara apapun berdasarkan amanat Filipi 1 nomor 18. Meski dengan niat palsu, dengan cara mengelabui, tetap bersuka cita. Ya. Jadi jangan coba-coba untuk mengibulin umat Islam dengan Google isim makrifat. Nanti ini isim makrifat ini kan menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu. Bahkan bisa larinya nanti ke isim alam. Isim alam itu kan adalah penamaan yang sudah memang namanya dari sono. Hei, mungkin kau harus nunggu Bang Suma meninggal dunia dulu, atau teman-teman apologet yang lain meninggal dunia dulu, baru kau bisa gunakan trik-trik tipuan kayak gitu. Nggak main sama kami, nggak main. Adalah lebih baik Anda cari perkebunan, Anda kerja di sana tanam sawit, daripada Anda tampil di depan umum membahas tentang Islam dan Kristen tapi kapasitas Anda seperti itu. Memilukan dan memalukan. Demikian. Kalau tidak ada satupun ahli di seluruh dunia ini ya bisa mengumpulkan beberapa buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tulisan Paulus itu kemudian diberi sampul Alkitab. Tidak ada satupun orang bisa menerangkan secara ilmiah, akademik dan masuk akal. Kecuali dengan cara apa tadi Bang Juma? Tepu-tepu ya. Gitu. Dengan cara palsu. Cara Coba palsu baca dan tepu. Filipi 1:18 Ya. itu. Ya itu. Masuk ke Indonesia ya ini yang dipakai. Harus menipu. Ganti sampulnya. Biar dikira orang itu ini juga Al-Quran. Kan gitu. Itu intinya kan di sana sebenarnya. Ganti sampulnya. Kalau kau tidak ganti sampul, ya, kamu tidak akan laku diminati oleh orang. Sebagaimana yang ada di luar negeri sudah mulai ditinggalkan. Karena tidak berubah sampul. Tetap Biblika, Biblos, Open Biblika atau Bible. Masuk ke Indonesia harus ganti sampul. Harus ganti baju. Karena sasaran kamu adalah umat Islam. Begitu caranya. Berdasarkan data yang dibawa Bang Juma, Filipi 1 nomor 18. Harus tepu. Itu kesimpulannya. Silakan Os, disambut yang lain. Masih mau datang besok? Ya, ini ada Weba sama Gumasa. Wah, noise, Weba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Muslim, Bang. Enggak, Bang, Abang noise banget itu, Bang. Aduh. Ya. Noise, Bang. Tuh kan sama moderator langsung di-kick. Ya, ini Gumasa. Gumasa. Sebenarnya Gumasa. kalian aja. Ya, silakan. Bapakku bukan bapakmu, Alkitabku bukan Alkitabmu. Terus apa masalahnya? Alkitab lagi. Arti Alkitab apa Bang Masak? Artinya gini, kenapa kalian persoalkan kalau orang lain memakai lapas itu loh? Kan Artinya arti Alkitab apa Bang Masak ditanya baik-baik. Kitab. Oh, arti Alkitab kitab belajar Iya. di mana? Belajar di Iya. mana? Ya nggak penting kali itu. Kita atau Bible sama aja. Kamu belajar di pohon apa di sawah? Belajar di toilet. Oh pantesan suaramu kayak toilet. Coba gini, dengar yang harus kalian ngapain kalian ribut. Gimana mau didengerin ini nggak? Senyata-nyatanya Yahweh itu bukan Allah suwiti. Kenapa kalian harus ribut? Kenapa lari ke sono ya penjelasannya? Iya, artinya gini loh. Kenapa kalian harus masalahkan? Karena bapakku bukan bapakmu. Biar dulu, Bang Andi, izin
Mohon izin Bang Handi. Yo. Kalau untuk cecungu seperti ini, kayaknya tidak pantas deh guru-guru saya yang mengajarnya. Ini kayaknya bagianku yang seperti ini. Ya udah ajar. Udah. Siapapun ku hadapi. Ajar. Sekarang yang harus Sekarang. Apa? dengarkan dulu ya. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa yang disebut dengan Sang Maha Pencipta. Sementara Allah SWT cuma Tuhan saja, bukan Tuhan segala Tuhan, bukan Allah segala Allah, bukan dewa segala dewa. Jauh kali bedanya. Kenapalah kalian harus mempersalahkan apa yang ada di kami gitu loh. Ku masak jadi Tuhanmu dewa ya, ku masak. Oke. Baju aja dulu Bang. Jadi kan ini Justru, loh. dengar. Justru karena Yahweh dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Maka jangan kau pakai istilah-istilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya suaraku dengan suaramu? Gila kau ini. Kau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh itu berbeda. Terus kenapa kau pakai istilah-istilah Allah Subhanahu wa taala di kitab pun kalau gitu? Alkitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kubacakan tadi. Allah itu adalah nama dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Rasul, Roh Kudus, Nabi, iman, imam, syafaat, soleh. Itu semua adalah kata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda, diam dulu. Kalau berbeda, kenapa Anda jilat-jilat? Kenapa Anda kemis-kemis? Lu buktinya ada di dalam Bibelmu. Buktinya ada dalam Bibelmu. Kenapa kau pakai? Ayo. Kenapa kau pakai? Kamu gak malu? Harusnya kau pakai Theos. Yahweh bukan Allah SWT. Ya pakailah Theos, pakailah Biblos. Ribet kali kok manusia ini. Ribet kalian itu. Cuma karena kalian gampang tertipu, jadi merasa tertipu. Bukan merasa tertipu, enggak. Kasihan aja lihat kalian itu. Kerjanya cuma nipu-nipu. Justru karena kami sadar kalian penipu, makanya kami angkat suara. Demi apa? Supaya kalian itu sadar. Supaya kalian itu siuman. Jangan hidup di atas tipuan. Jangan Anda ajarkan agama Anda dengan cara nipu. Jangan. Bukan. Artinya gini, jelas beda. Sudah beda kali. Jadi kan hanya kamu menyuarakan beda. Kau menyuarakan beda. Tapi kau pakai. Itu kan namanya kampret. Beda, kita beda. Terus kenapa kau pakai Bahlul? Udah, suara bisa sama, tapi makna berbeda. Isi otakmu itu isi toilet semua kurasa. Kau sudah menyuarakan kita beda, suara kita beda. Terus kenapa kau masih pakai Bahlul? Kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai? Kutanya dulu. Kalau Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda, kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai istilah-istilah agama kami? Kutanya kau dulu. Gak ada istilahmu itu. Alkitab? Gak istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Bukan istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Iya dari diri kami sendiri. Bahlul, kurangi makan babi. Kutanya samamu, kurangi makan babi, kurangi joget dengan asu. Paham kau? Ya, supaya kita ngerti gitu loh. Ketika Anda diajarin, ketika Anda itu ingin diluruskan, jangan kau pakai jurus ayam. Kau pakai jurus ilmu. Itu dari kami, dari nenekmu kiper. Mana ada kata Alkitab dari kalian? Alkitab itu munculnya di Al-Quran, tidak ada di kitab lain. Kami lah, nah, itulah aku bilang, makanya siapkan diri Anda itu untuk dihajar karena itu suka-suka kalian. Itu namanya Bahlul. Ketika kami umat Islam menyuarakan kebenaran, kalian ngotot. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya suka-suka kami lah. Ya sudah kalau begitu siapkan kepalamu bencol dihantam sama umat Islam kalau gitu Bahlul. Udah kau turun. Kau ke gereja. Biasa colok. Kok diturunkan dia? Gak apa-apa. Dia kita mau berdebat. Bukan berdebat itu. Kamu nggak malu dibilangnya ya suka-suka kami. Kau nggak malu? Kalau kami umat Islam, terus kamu Bang Suma, dari mana kau dapat? Diam. Kalau umat Islam ditanya, lalu kamu Bang Suma, dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami baca. Fi Alkitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu orang beriman, orang berakal, langsung kasih dalil. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Ya dari kami lah, suka-suka kami lah. Ini yang menghadapi umat Islam.
Ini yang menghadapi kita. Oh nggak make kita, nggak level kita. Yaudah ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini silakan dilanjutkan. Saya mau masak lagi, silakan. Keluar aslinya ya. Suka. Oh iya, Aslinya keluar ya. Saya kalau kebenaran, Bung, nggak ada yang kutakuti demi kalian. Coba, kamu nggak malu ditanya, dari mana kau dapat kata Bukan. Alkitab? Iya dari kami ya, suka-suka Tadi kami itu. lah. Suka-suka kami. Oh Oke. nggak bisa kayak gitu. Ini masalah akidah. Nggak boleh suka-suka kami, ini masalah akidah. Nggak boleh. Kita main pelan dulu. Bentar Main dulu, pelan. Kepas. Nggak boleh kita asal-asalan, Bung. Indonesia ini harus tidak ada kegaduhan kan? Indonesia ini kita cintai sebagai negara keutuhan kan? Maka sebagai Kristen yang baik, nggak boleh suka-suka Anda. Nggak boleh asal suka-suka. Kenapa? Di sekeliling Anda itu ada umat beragama lain. Bukan cuman kalian aja di Indonesia ini. Kita ada juga Islam nih. Yang siang malam kemudian kami menanamkan akidah kepada anak keturunan kami. Maka jangan diganggu. Cukup dengan agama kalian, dengan ajaran kalian. Jangan campur adukan dengan akidah kami. Jangan hanya jurus, ya suka-suka kami. Itu namanya kamu cari ribut. Cari ribut itu namanya. Gak boleh, Bung, gak boleh. Agama Kristen adalah agama yang baik. Saran kami dari Apologet Islam, ayo saudaraku Kristen, bangkit. Ajarkan Kristen dengan pakaian Kristen itu sendiri. Jangan pakai pakaian Islam. Jangan pakai pakaian Islam. Gak boleh. Kita harus saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Saudara Kristenku, pakai agamamu. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Demikian juga kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu, pakai warnamu. Jangan kau pakai warna kami. Ayolah, mari kita menjaga kemudian kerukunan di negara kita ini. Dengan lakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kami. Agama kalian, agama kalian. Jangan agama kalian, agama kami juga. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menjunjung tinggi amanat Pancasila. Apa itu? Kita harus bersosial. Kita harus berkedaulatan. Kita harus bersatu. Mendudukkan warna dengan warnanya. Mendudukkan objek dengan objeknya. Mendudukkan kebenaran itu dengan sebagai kebenaran. Itu loh. Saudara Kristen tidak akan kekurangan sedikit apapun. Kalau istilah-istilah Islam itu mereka tidak pakai. Justru kami akan semakin sayang dan akan kami jempol saudara Kristen. Tapi kalau masih kayak begini, dengan alasan kayak tadi, ya suka-suka kami dong. Wah, nggak bisa kayak gitu dong. Ini negara yang harus tetap utuh. Bang Suma nggak bisa membendung umat Islam seluruhnya. Kalau mereka marah, nggak bisa. Makanya saya angkat suara nih. Ayo saudara Kristenku, mari yuk kita galakkan persaudaraan di negara cinta ini. Kita tautkan persaudaraan keakidaan kita pada porsi yang ada. Sendi-sendi bersatunya rakyat Indonesia. Salah satu penguatnya adalah agama. Agama Kristen agama kasih, agama Islam agama rahmat. Dua agama ini berdiri di depan, tak ada yang bisa berani mengganggu negara kita ini loh. Tak ada. Oleh karena itulah kemudian kita sebagai tulang punggung nih, ya, tulang punggung di belakang pemerintah nih, yang menjadi struktur kemudian dan organisasi kenegaraan kita ini bisa berjalan baik, harus bergandengan tangan gitu loh. Ayolah kawan, Kristen dudukkan perkara agama Anda, kami pun demikian adanya, supaya tak ada lagi hujat nista. Anda mau kita saling menyakiti? Kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, ayo mundur kalian, mundur. Rapatkan barisan kalian untuk memacu diri, menyadari bahwa Kristen harus Kristen. Islam harus Islam. Habis itu rangkulan kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Demi anak keturunan kita ke depan. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Anda Kristen masuk ke Islam. Bawa-bawa sona Islam Anda bawa. Anda Kristen pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai sejadah, pakai Bible bahasa Arab. Apa tujuannya? Untuk melukai hatimu, saudaramu umat Islam. Sementara kami aja nih yang mayoritas tak ada sedikit pun menyentuh akidah kalian. Al-Quran tetap kami murnikan sebagai Al-Quran. Terjemahan Al-Quran kami tetap murnikan sebagai terjemahan yang mewarnai isi Quran. Sedangkan kalian, Bible kalian mewarnai dirinya dengan warna Al-Quran. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Bukankah Anda harus bangga melihat Kristen di Barat begitu maju, begitu berkembang dengan tidak mencampur adukan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab mereka?
Bangga dong dengan saudara-saudara kita di barat. Apa yang mereka capai, apa yang mereka temukan, apa yang mereka raih hari ini. Berbagai macam penemuan, berbagai macam kemutahiran yang mereka dapatkan. Mereka tidak mencampur adukan tentang akidah. Sedangkan di Indonesia, hal akidah itu sangat, apa itu istilahnya ya? Sangat sensitif. Janganlah, tolong didengarkanlah ini. Didengarkanlah ini. Saya terlapor, oke silakan. Sudah, udah jangan lagi panas-panasin ke sana sini. Udahlah. Sekarang kita harus sadarilah bahwa apa yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia memurnikan akidah masing-masing, memurnikan agama masing-masing, memurnikan kitab suci masing-masing. Terimalah itu dengan lapang dada. Toh tujuannya baik. Iya kan? Apakah menista kemudian ketika disuarakan, tolonglah saudara-saudara Kristen, jangan gunakan istilah Islam. Sesuatu yang baik kan? Bukan sesuatu yang mengajak perpecahan kan? Iya kan? Betapa indahnya kita ini dalam nuansa keindonesiaan kewarganegaraan kita berpelukan mengisi kemerdekaan tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya menyakiti satu sama lain. Nah, Islam datang, kami apologet Islam datang karena ini tak ada henti-hentinya kalian. Makanya kami hadir. Kalian yang membuat kami hadir. Gitu loh. Dulu tak ada yang kayak gini-gini, tak ada. Nanti muncul saudara-saudara kita kemudian. Nah, mumpung ini masih terjadi, kami ingatkan, tolong jangan biasakan menggunakan istilah Al-Quran di dalam Bible. Jangan. Supaya warna kita itu nampak. Islam Indonesia ini beraneka ragam. Oh ini yang Kristen, oh ini Islam, ini Buddha. Ini sekarang kagak. Coba Anda lihat misionaris dengan bangganya. Pakaiannya coba. Apa nggak nyakitin kami? Itu loh. Sakit loh itu. Sakit. Apalagi ada ucapan-ucapan dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, masih nama Islami, kemudian dia publish, ya dia live-kan di depan jemaatnya hanya untuk mengharapkan aplaus dari jemaat. Dia katakan apa? Dulu waktu saya masih teroris, dulu waktu saya masih di Islam, agama yang intoleran itu, saya sendiri yang bakar gereja. Apa nggak nyakitin hati kami itu? Hah? Sakit loh hati kami itu. Tapi ya sudahlah. Yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah mengajak saudara-saudara kita, ayo mari kita berpikir positif. Akan kita bawa kemana generasi keagamaan kita berikutnya. Anak-anak kita yang akan kita ajarin kebenaran, di Islam diajarkan rahmat, di Kristen diajarkan kasih. Mau kita arahkan kemana generasi berikutnya? Kita tentu tidak menginginkan adanya perpecahan anak bangsa, bukan? Kita tidak ingin terjadi yang kemarin, Poso dan seterusnya, Ambon dan kita nggak ingin. Tak ada yang mau itu, tak ada. Maka semua item-item yang bisa menimbulkan hal tersebut harus kita tutup dengan rapat. Harus kita tutup dengan rapat. Apa itu? Munculnya ya persenggolan antara dua agama ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, Bible kalian lah yang justru offside, masuk ke ranah jantung pertahanan Islam. Tuhannya diambil, nama kitabnya diambil, nama rasulnya ini apa yang kayak gini-gini? Udahlah. Kristen lah dengan baik. Kami juga Islam sudah menjalankan kemudian agama kami dengan baik. Ya, silakan. Orang-orang yang punya wewenang dan kapasitas untuk memutuskan hal ini silakan. Yuk. Makanya saya katakan tadi kepada si Dosma, saya suarakan kepada dia. Kau minta maaf. Habis itu kita duduk bersama. Duduk bersama apa? Untuk membicarakan. Kau kan punya kekuatan katanya. Ya, kekuatanmu disatukan dengan kekuatan kami umat Islam. Mari kita ke lembaga Bible. Apakah itu tidak lebih indah daripada kau kasat kusut ke sana kemari yang akan justru memancing keributan yang ada di negara kita ini? Kalau cinta negara ini, hentikan, minta maaflah secara terbuka. Dah selesai. Nah, kita kemudian kelahi sama-sama. Ini sudah sangat bijak loh. Ini sudah sangat bijak. Karena kami tidak akan pernah mundur apapun yang Anda lakukan. Gak ada kata mundur kami. Gak ada.
Umat Islam itu sudah dikonsep dari awal, dari langit. Jihad. Jihad. Bukan pengecut, bukan lari ke luar negeri, enggak. Enggak akan pernah ada di konsep Islam itu. Karena kenapa? Akidah umat Islam itu sudah mendarah daging pada pemeluknya. Berbeda dengan kalian. Kitabnya berkata apa? Kegiatan keagamaan kalian mempraktikkan apa? Beda, kalian itu berpisah dengan kitab kalian. Berpisah dengan apa yang ada di dalam buku yang kalian anggap suci. Kalau kami enggak. Kami bersatu dengan kitab suci kami. Meresap sampai ke jantung sanubari kami Al-Quran itu. Jadi kami harus melangkah berdasarkan kitab suci kami. Kalian melangkah semakin jauh malah dari kitab kalian sendiri. Jadi rapuh pertahanan kalian itu, rapuh. Rapuh, makanya yang ada bertaburan, lari, kabur, lari, kabur, lari, kabur. Itu aja yang bisa kalian lakukan. Kalau di Islam enggak, kami bertanggung jawab akan semua itu. Ya, karena tujuan kami adalah akhirat, bukan dunia ini. Itulah kawan-kawan, ya masih mumpung masih ada nasihat-nasihat kayak begini dari kami ya. Artinya masih ada rasa persaudaraan yang sangat-sangat mempedulikan terhadap keutuhan negara yang kita cintai ini. Pahami itu, Islam Kristen adalah dua kekuatan. Kalau menyatu mereka untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini, insya Allah aman. Dan Indonesia akan maju menjadi negara yang punya nama di mata dunia. Saya kira begitu teman-teman, saya sudah telat kali ini ada kegiatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saudara sekalian, teman-teman Kristen, kalau ingin berdebat dengan umat Islam, tolong Anda yang berdebat. Jangan Google. Ya, Anda yang berdebat. Waktu kami nggak ada ribut dengan Google. Kami ingin isi kepala Anda. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi itu jangan bawa iman terlalu dalam. Ilmiah aja, akademik, supaya nggak terlalu debat tebal kayak gitu, debat kusir. Perlu kejujuran biar cepat kelar. Kayak tadi arti Alkitab, isi makrifat dibawa-bawa, ternyata dia juga nggak ngerti. Nggak usah dipersulit, kalau bisa dipermudah. Ya, penyampaian Banjuma cukup elegan dan sangat bijaksana. Apa itu? Ya jadilah Kristen sebagaimana warnanya. Jangan Anda Kristen tapi warna di luarnya itu keislaman. Jangan Yunani itu lu campur-campurkan dengan istilah Islam. Ya kan nggak nyambung jadinya. Ya jadilah Kristen dari mana asal usulnya sih? Ya segitu-gitunya aja gitu. Contoh lah yang ada di luar negeri sana. Kenapa harus sampai di Indonesia kok dirubah-rubah gitu? Terjemahannya ya dirubah. Orang-orangnya tampilannya ke Islam-Islaman. Kenapa sih? Nggak punya harga diri dan jati diri apa ini orang-orang kayak beginian. Kami tuh ingin Anda itu Kristen yang baik, punya jati diri, Bible-nya, kitabnya, punya juga perbedaan dengan kitab lain gitu loh. Lu nggak malu ya? Kemarin ada beli dari Bali juga merasa gregetan loh. Tuhannya lu bilangin punya anak, terjemahannya di Bali. Ini jangan sampai mereka juga turun loh. Kami gak provokatif, tapi mereka sudah mulai gitu. Ya sudah lah. Ya himbauan Banjuma sangat bijaksana. Kalau Dosman itu lebih baik gabung saja dengan si Bom-Bom semuanya. Termasuk Pendeta Yakub Sulistyo. Ya insya Allah kami bisa berbarengan ke LBI gitu. Tapi catatan untuk Dosma, sebelum ke LBI lu juga harus belajar dulu original text Bible. Minimal poin-poinnya begitu, supaya lu bisa ada bekal untuk berargumentasi di sana. Ya kalau datang bawa kuhab ya nggak bisa, Bible nggak terima, karena Anwar Chen dan kawan-kawan itu ngerti original teks. Ya minimal kau berargumentasi dengan original teks. Kok bisa original teksnya Theos misalnya kok menjadi Allah gitu loh. Kok bisa Biblos berubah menjadi Alkitab, minimal yang poin-poinnya gitu pelajari. Tapi kok